Hai, hello. Hai, sorry tadi keputus ya. Buat hello semuanya, sorry banget tadi keputus. Oke, kita gabung lagi. Sambil masih nungguin Dokter Putri. Ya. Hai. Thank you so much yang udah join lagi. Yes. Sebentar gue sambil pinin lagi. Oke. Siap. Oke. Yes. Thank you banget ya yang balik lagi, join lagi. Sekarang udah mau bergabung sorry. lagi. Sorry banget. Sorry dokter, keputus tiba-tiba. Oke, dok. Ya. Oke, boleh diulang lagi ya dok ya. Jadi penyebab keputihan itu adalah apa dok? Buat teman-teman yang baru gabung di sini, kita ngebahas soal keputihan, membahas hal tabu. Jadi ternyata keputihan itu ada macam-macam ya, keputihan yang normal dan keputihan yang abnormal. Dan di sini tadi dokter lagi share sebenarnya penyebab keputihan itu apa sih dok? Oke, jadi penyebabnya keputihan bisa dari berbagai macam penyebab ya. Jadi bisa pertama dari bakteri ya. Dari bakteri, terus ada juga jamur, ada parasit. Nah, seperti itu. Iya. Nah, Oh, kalau jamur, dari bakteri, jamur dan ya dari parasit gitu dok? ya dari parasit. Dan atau juga mungkin dari suatu keganasan ya, mungkin penyakit kanker rahim itu juga bisa menyebabkan keputihan. Kalau dari bakteri sendiri biasanya ada diagnosis dari dokter, mungkin ada penyakit bakteri vaginosis contohnya ya. Lalu ada gonorrhea, ada chlamydia. Nah, kalau dari jamur itu biasanya namanya Candidiasis pulpovaginalis. Lalu kalau dari parasit biasanya Trichomoniasis gitu. Oke, tapi kan sebenarnya keputihan itu kalau terjadinya normal itu datang dari mana kan? Kalau tadi dokter bilang kalau misalnya perempuan mau datang bulan lagi ovulasi keputihan itu hadir gitu. Berarti itu dia karena hormon atau karena parasit atau karena apa dok? Jadi walaupun itu, jadi yang normal itu bisa menjadi tidak normal karena kondisi-kondisi tersebut. Jadi terinfeksi dari bakteri, terinfeksi dengan jamur, ya, dan terinfeksi dari parasit. Dengan misalnya kalau bakteri ini, Bacillus vaginosis, misalnya penyebabnya. Nah itu bisa karena, nah vagina ini sebenarnya kan memiliki ekosistem ya, memiliki pernah dengar kan pH vagina yang normal 3,5 sampai 4,5. Nah kalau ada bakteri jahat yang datang, ya. Jadi dia bisa ekosistemnya terganggu ya, jadi ada bakteri jahat datang. Nah ini yang bisa menyebabkan keputihan seperti bakterial vaginosis itu. Dengan ciri-ciri dia biasanya keputihannya putih keabuan, terus agak bau ya, ini yang khas yang baunya agak amis. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya karena jamur nih, ya jadi misalnya karena jamur nih, nah ini jamur nih umumnya karena kelembaban ya, vagina yang terlalu lembab ya. Nah itu juga bisa menyebabkan yang memang terkait dengan luar seksual. Jadi yang ditularkan lewat hubungan seksual gitu. Oh, ditularkan lewat hubungan seksual gitu. Oke dok, berarti bisa dibilang ketika kita lagi masa ovulasi atau lagi hamil, keadaan vagina tuh lagi rentan-rentannya gitu ya dok ya, gampang terserang dengan jamur atau dengan yang lain-lain gitu dok, betul nggak?
Gimana tadi? Sorry, baru dengar. Jadi ketika perempuan lagi hamil atau lagi ovulasi, keadaan si vagina tuh berarti lagi rentan gitu, bisa terserang atau mudah terserang jamur, parasit dan lain-lain itu, Dok. Iya, jadi sebenarnya kalau tidak ada misalnya nih ekosistemnya terjaga dengan baik gitu ya, kelembaban juga baik, terus tidak ada penyakit-penyakit yang ditularkan lewat hubungan luar seksual gitu misalnya, ya kondisi yang normal itu akan tetap normal pada saat ovulasi tetap keputihan tapi keputihannya normal, ataupun saat hamil itu tetap keputihan tapi keputihannya yang normal gitu. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang dia sistem, ada kelembaban yang terganggu, nah itu dia mulai akan muncul keputihan yang tidak normal. Oke, tadi dokter sempat mention beberapa kali kelembapan yang terganggu atau tertular oleh hubungan seksual gitu. Boleh tahu nggak, Dok, apa yang bisa menyebabkan kelembapan terganggu? Apa yang bisa menyebabkan kelembapan vagina itu terganggu? Apakah dengan menggunakan celana yang ketat itu bisa menyebabkan kelembapan terganggu? Kita kan juga perempuan suka pakai panty liners, itu apakah bisa menyebabkan kelembapan terganggu gitu? Oke, jadi kalau kelembaban terganggu memang karena beberapa faktor ya. Mungkin karena dari luar nih misalnya memang pekerjaan yang terlalu banyak berkeringat ya, tapi di ekosistem jadi kegiatan-kegiatan aktivitas misalnya olahraga ya Mbak Ari misalnya suka olahraga exercise gitu, tapi pakaian dalam ya yang itu yang harus yang menyerap keringat ya kan. Okay. Harus yang menyerap, jadi supaya nggak lembab ya harus menyerap, bahannya dari katun, jadi bisa nyerap keringat. Nah kalau juga kondisi basah, kondisi lembab ya berhubung dengan aktivitas itu harus segera diganti juga. Nah gitu pula saat menstruasi misalnya pembalut juga harus rajin diganti ya. Penggunaan panty liners yang terlalu sering dan juga jarang diganti gitu, nah itu juga bisa menyebabkan faktor kelembaban. Itu dari diri sendiri bisa memang. Oke. Gitu. Kalau dari makanan, Dok, orang kan suka bilang katanya kalau makan nanas, makan ketimun bikin basah gitu. Itu gimana tuh, Dok? Kalau secara medis yang terbukti ya artinya untuk makanan-makanan tersebut sih belum ya. Memang karena nanas sendiri sih memang biasanya dia akan memproduksi vagina akan memproduksi lendir yang lebih banyak. Jadi kesannya lebih banyak keputihan. Dengan dosis-dosis yang artinya jumlah dan sebagainya itu juga harus yang over ya, jadi baru bisa menyebabkan keputihan. Iya. Oke. Kalau dari hubungan seksual, Dok, tadi dokter bilang bisa tertular penyakit gitu. Itu viruskah yang tertular atau bisa bakteri atau bisa jamurkah dari hubungan seksual? Dari hubungan seksual paling umum sih bakteri yang saya bilang tadi. Jadi ada chlamydia, ada gonore. Nah itu biasanya dari hubungan seksual. Pasangan yang menderita penyakit tersebut bisa menular ke kita pada wanita. Dan hati-hati yang ini yang kalau yang karena penyakit infeksi menular seksual ini wanita 70% hampir tidak ada gejalanya. Jadi dia nggak ada gejala gitu. Jadi artinya ya, jadi itu yang mesti harus diwaspadai. Ketahuan sakit itu karena pasangannya yang menderita keputihan ya. Jadi laki-laki juga bisa keputihan, istilahnya sih keluar kencing nanah. Nah seperti itu. Jadi karena laki-lakinya yang menderita kencing nanah, wanitanya kan harus diperiksakan. Nah dari situ ketahuannya. Jadi hati-hati di sana untuk tidak ada gejala. Oke. Tapi kalau ada gejala, dia bisa seperti keputihan yang seperti berwarna kekuningan, disertai dengan nyeri perut, ya, atau kesulitan saat buang air besar, gitu. Oh, oke. Jadi memang kondisi vagina tuh sensitif sekali ya, Dok, ya, baik kelembapannya dan mudah terserang penyakit kalau kita tidak menjaganya dengan baik, gitu ya, Dok, ya.
Iya, iya. Jadi kalau dari Iya. infeksi menular seksual memang harus diperhatikan untuk hubungannya, resikonya ya. Resikonya tidak gonta-ganti pasangan ya. Jadi dan juga kalau perilaku seksual yang aman gitu. Oke. Tadi dokter bilang ketika kita mengalami keputihan yang udah mulai nggak normal, udah kuning atau abu-abu atau berbau, itu ada ini nggak sih dok? Ada pemeriksaan itu sebenarnya gampang nggak sih dok? Kalau kita ke dokter? Iya, nah ini yang sering juga. Jadi malu untuk berobat gitu ya. Jadi kadang kalau perempuan juga lihat dokternya cowok, malu juga untuk berobat ya gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada keputihan, sebaiknya harus diperiksakan juga ya. Jangan, kadang pasien sering Google sendiri, cari-cari sendiri informasi, terus beli obat sendiri juga kan. Iya. Sehingga keputihannya malah ya mungkin reda untuk sesaat, tapi salah diagnosis, salah pengobatan ya nanti akan berulang lagi. Jadi sebaiknya diperiksakan ke dokter SPKK gitu. Jadi bisa dilakukan, mungkin nanti kalau berulang bisa dilakukan pemeriksaan, karena ada beberapa pemeriksaan yang pemeriksaan yang spesifik ya untuk keputihan ini. Jadi bisa mengetahui penyebabnya apakah dari bakteri, parasit atau jamur kayak gitu. Jadi biar spesifik tahu oh ini apa sih gitu. Jadi ada pemeriksaan dalam untuk melakukan itu dan tes laboratoriumnya juga gitu. Wow, oke. Jadi yang pertama begitu kita mengalami gangguan keputihan yang abnormal, kita harus tahu penyebabnya. Apakah itu karena bakteri atau karena jamur atau karena hal yang lain. Untuk diketahui pengobatannya harus seperti apa gitu ya dok. Kalau pengen tahu dok, kalau misalnya kalau misalnya kenanya karena jamur, ngobatinnya gimana? Kalau parasit gimana gitu dok? Oke, jadi ketahui dulu penyebabnya ya, udah pasti penyebabnya apa. Misalnya karena bakteri, nah kalau bakteri nanti dokternya akan biasanya memberikan antibiotik, seperti itu. Nah kalau karena jamur ya anti jamur, dan juga kalau parasit ya ada antiparasitnya. Tapi di luar itu juga dari diri sendiri ya, untuk menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan keputihan tersebut. Kalau karena bakteri, misalnya yang bakterial vaginosis, itu karena gangguan daripada ekosistem vagina ya, dominan bakteri jahat dibanding bakteri baiknya. pH-nya juga berubah di sana. Nah, itu biasanya di kebiasaan-kebiasaan seperti kayak memakai sabun sirih, pembersih wanita, yang seperti itu juga dihindari. Antiseptik itu yang terlalu sering. Lalu karena jamur, memang karena selain anti jamur yang nanti akan diberikan juga untuk untuk menjaga kelembabannya dari diri sendiri ya. Misalnya kalau memakai pakaian celana dalam atau pakaian dalam yang tidak ketat ya, terus bahan juga enak yang menyerap keringat gitu. Dan juga sering untuk ganti pembalut itu rutin ya. Dan kalau terkait dengan infeksi menular seksual, iya dong, ya silakan lanjutkan. Gimana? Yang penting juga untuk ya, jadi untuk keputihan yang terkait dengan infeksi menular seksual itu mesti faktor-faktornya mesti dihindarin, karena dia kan lebih jauh ya. artinya dari pasangan ya. Jadi kalau bisa sih jangan gonta-ganti pasangan. Kalaupun misalnya pasangan juga ada yang ada pasangan yang terkena, itu juga diobatin. Nah itu, jadi keputihan yang berulang karena infeksi menular seksual juga umumnya karena pasangannya tidak diperiksa, ya, tidak diobatin, sehingga balik lagi. Jadi seperti fenomena pingpong dia, gitu. Jadi bolak-balik kayak bola pingpong ya. Benar-benar sembuh, habis ketularan lagi, sembuh, habis ketularan lagi, gitu ya dok ya? Iya kan jadinya nggak tuntas-tuntas dia, jadi harus dituntaskan. Pasangan juga diobatin, pasangan juga diperiksa, sama pengobatan jangan dulu berhubungan seperti itu, biar tuntas dulu keduanya. Gitu. Dan hati-hati juga kalau ada keputihan seperti ini bisa terkena penyakit-penyakit yang lain ya nantinya.
Oh, apa tuh dok? Bisa kena penyakit-penyakit yang lain apa tuh dok? Jadi kan kalau memang terkait dengan infeksi luar seksual misalnya, jadi satu kena ya, misalnya kena kencing tanah atau gonore seperti itu atau kena chlamydia. Nah ini Mm-mm. bisa pasien itu akan memiliki kerentanan terhadap penyakit menular seksual lain Oh, seperti HIV ya seperti itu ya, HIV atau AIDS dan ya. terus juga sifilis ya kan, nah herpes dan sebagainya karena memang kerentanan. Oke. Ya, kita mesti nunggu sinyal dari Dokter Putri ya. Ini emang penting banget tau nggak ngebahas soal kebutuhan ini. Thank you banget udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Akan menyarankan untuk mengecek yang Mm-mm. lain itu ya kalau sudah pernah kena satu penyakit keputihan yang mungkin terkait infeksi luar seksual dia ceklah cek disarankan pasiennya untuk cek penyakit yang lain seperti tes darah untuk HIV, sifilis dan sebagainya gitu. Oh, oke. Jadi lebih thorough gitu ya, lebih lebih menyeluruh gitu ya pemeriksaannya dok Iya, ya. biar supaya Dok, nantinya nggak terlewat ya, nggak terlewat, jadi oke. tidak terdeteksi, kan sayang banget ya. Jadi Mm-mm. mumpung misalnya Iya. belum ada gejala dan komplikasi stadium yang lebih lanjut, ya Mm-mm. harus cepat diobatin. Apalagi untuk ibu-ibu hamil juga penting screening ini. Uh-uh. Screening untuk penyakit-penyakit lain gitu ya dok ya, penting sekali ya. Iya, Oke, benar. ini kita ada pertanyaan dari Miftahul Larifah. Dia nanya, dokter, hubungan dispareunia dan keputihan, gimana ya dok? Oke, jadi kalau keputihan dispareunia yang jadi nyeri saat ini ya, nyeri saat haid dengan keputihan. Jadi kalau nyeri saat haid kan memang banyak ininya juga ya, eh, apa, eh, apa nyeri saat haid juga banyak penyebabnya ya. Tapi kalau Ya. yang diakibatkan Mm-mm. oleh keputihan karena bakteri, itu biasanya dia gejala-gejala yang akan mengikuti adalah dari sendiri gitu, Oke, yang pakai muncul nyeri gitu ya. Itu ada obatnya akibat tuh dok? selain nyeri lain gitu. Oke. Apakah ada obatnya untuk masalah itu dok? Sebentar ya teman-teman. Yes. Kita masih tunggu sinyal dari dokter. Oke. Hai dok. Ya, halo. Gimana, Good ya Mbak? dok. Lanjut ya dok. Iya. Oke. Lanjut ya. Sorry, sorry. Oke. Dokter, ini ada Ita juga tanya, gimana keputihan karena pengaruh alat kontrasepsi? Eh, Iya kan banyak juga ya, baik minum pil atau pasang spiral, biasanya suka suka keputihan tuh dok. Itu gimana? Mm-mm. Apakah apakah harus diganti alat KB-nya atau gimana dok? Oke, kalau yang karena IUD ya, karena spiral, nah itu kan sebenarnya suatu benda asing ya, benda asing di dalam vagina ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya itu, Mm-mm. jadi dia bisa juga kalau terjadi infeksi, nah itu dia bisa juga sebagai ini, sebagai malah sebagai barier ya, barier daripada infeksi itu untuk ke vagina. Bahkan nanti kalau misalnya terjadi keputihan yang berulang, kalau Oh. memang bisa sih sebenarnya lebih baik Mm-mm. dicabut aja karena kan itu sebagai media infeksi nantinya. Jadi Ganti ya? infeksi yang awalnya cuma di vagina, dia bisa akan naik ke ini ke apa? Ke Mm-mm. organ-organ reproduksi sehingga mempengaruhi nanti kesehatan organ reproduksi itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa komplikasi. Oke. Oke. Itu juga berarti kalau misalnya menggunakan pil KB juga kalau misalnya keputihan tuh berarti tandanya nggak cocok gitu dok ya?
Iya, pil KB kan karena akan mempengaruhi hormon ya, jadi pastinya akan Iya. nanti mengganggu. Ya, jadi pil KB itu akan mempengaruhi daripada hormon estrogen dan progesteron sehingga nantinya akan bisa Mm-mm. memunculkan keputihan. Tapi tidak selalu ya kalau memang tadi seperti tadi saya bilang, jadi Mm-mm. ekosistemnya baik ya, vagina Mm-mm. akan lewat hubungan seksual sih aman ya kalau kondisi. Iya. Jadi selama keputihannya masih normal, it's okay gitu dok ya? Yes. Bagaimana dokter? Aku Bisa si diulang Mbak pertanyaannya? putih, si putih, si dendang. Jadi kalau misalnya keputihannya masih normal, penggunaan kontrasepsi, pil KB gitu nggak apa-apa sebenarnya ya dok ya? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Iya. kalau memang Oke, kita lanjut. oke, silakan. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini ada yang nanya penggunaan air sirih atau antiseptik untuk membersihkan atau mencuci vagina itu apakah boleh atau tidak? Oke, jadi seperti saya bilang tadi, sebenarnya vagina itu punya mekanisme alamiah sendiri untuk membersihkan diri, ya, membersihkan vagina, menjaga ekosistemnya dia supaya Oh. supaya supaya kondusif ya dengan pH yang normal 3,5 sampai 4,5. Jadi di vagina itu dia jadi bakteri ada bakteri ya. Jadi kalau kita kadang-kadang terlalu ganggu dengan pemakaian antiseptik atau penggunaan diri yang terlalu berlebihan, jadi bakteri baiknya malah hilang gitu loh. Bakteri baiknya malah hilang ya, bakteri jahatnya lah yang lebih dominan gitu. Jadi kalau saya saran, jadi memang penggunaan antiseptik sabun sirih itu dikurangi penggunaannya supaya Iya. ekosistem vagina tetap baik ya, sehingga kita nggak rentan terjadinya keputihan nanti. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu karena si vagina udah bisa ngebersihin sendiri gitu ya. Selama kita menjaga Iya. kebersihan pakaian dalam, Mm-mm. menggunakan pakaian dalam yang benar, apa namanya tadi tidak gonta-ganti pasangan dan segala macam, sebenarnya vagina will be just fine gitu dok ya. Iya, jadi jangan diganggu-ganggu deh gitu ya. Jadi dia akan Uh-uh. secara normal-normal aja. Uh-uh. Gimana ketika menstruasi? Karena ini ada Eka nanya, mungkin dia sering membersihkan atau menggunakan antiseptik ketika menstruasi. Apakah itu boleh, perlu, atau bagaimana? Mungkin dia ngerasa harus ekstra clean gitu dok. Oh iya, kalau menstruasi memang kan risih juga ya, ada darah ya, ada sisa-sisa darah dan di vagina. Tapi ya pembersihannya juga tidak mesti sampai ke liang-liang vagina ya, mungkin cukup di luar saja, menggunakan sabun juga sabun yang sensitif ya. Jadi cukup di area luar, tidak usah sampai membersihkan dengan sampai masuk-masuk ke liang vagina. Jadi itu juga yang akan nanti malah membuat putihan lebih ini lagi muncul lagi gitu. Intinya sih seperti Iya. itu. Cukup di area luar saja untuk membersihkan sisa-sisa darah menstruasi. Ini tadi mungkin kita udah bahas sedikit dok, tapi ada yang nanya lagi nih. Faktor makanan tuh berpengaruh nggak sih dok terhadap keputihan? Bisa memancing kita keputihan berlebihan atau tidak? Oke, yang kalau makanan sih sebenarnya yang paling sering itu uh, kandungan gula tinggi ya, biasanya umumnya yang seperti itu. Jadi karena kandungan gula Oh. tinggi itu juga akan akan meningkatkan ini ya pH ya, jadi sehingga Ya. jadi terlalu basa. Nah itu yang bisa menyebabkan munculnya keputihan gitu. Itu sih alkohol. Nah itu juga bisa meningkatkan Oh. mempengaruhi pH dari vagina sehingga bisa menjadi keputihan. Oke. Tapi kalau keputihannya normal itu tadi
apa namanya bening, lendir yang bening, tidak berbau itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya? Jadi yang kalau ciri-cirinya seperti itu, jadi lendir, terus tidak berwarna, ya nggak bau, nggak gatel, dan muncul di saat-saat yang seperti itu, ya jadi ovulasi, saat menjelang atau sudah menstruasi itu masih normal. Kalau sudah berubah karakteristik dari segi warna, jumlah, dan bau atau gatal baru dia dibilang normal. Oke, ini ada yang nanya lagi. Tadi sempat ada yang tanya juga, Japri. Kalau stres itu apa hubungannya sih dok? Kenapa kalau stres suka keputihan juga gitu? Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kenapa berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan keputihan? Apa hubungannya gitu? Jadi kalau stres itu memang ada perubahan, dibilang pada perubahan hormonal juga ya di sana, yang itu akan memicu dia memicu daripada perubahan daripada asam itu ya tadi yang pH itu, jadi dia menjadi basah, sehingga kalau basah dia akan tersering terjadi keputihan gitu. Jadi kondisi daripada pH nggak balance di sana. Oke. Terus ini yang keputihan apa? Berganti pasangan? Ya. Oke. Artinya gini, kalau berganti pasangan, jadi resiko untuk terkena infeksi menular seksual pasti akan lebih ini ya, lebih rentan ya terkena. Apalagi kalau gonta-ganti pasangannya tidak disertai dengan perilaku seksual yang aman. Jadi pasti akan lebih rentan terkena penyakit karena kita tidak tahu juga pasangan itu gimana. Jadi apakah dia ada ada membawa penyakit apa enggak. Jadi kalau gonta-ganti resikonya itu akan lebih tinggi terkena. Ya. Jadi dengan perilaku yang seks yang tidak aman gitu. Jadi karena penyakit kelamin itu juga bisa tanpa gejala ya. Jadi bisa tanpa gejala. Kita nggak tahu, nggak bisa lihat dari luar penampakannya mungkin bersih baik-baik aja. Ya, baik-baik aja, fine-fine aja, terus jadi ampah ya, jadi ya udah bebas aja. Nah itu juga yang mesti kita waspadai gitu. Oke. Dok, ini ada yang nanya juga, ini kayaknya seorang ibu nih, Yunisa Firdas. Dok, kalau keputihan pada anak-anak sebelum pubertas dipengaruhi apa ya? Dan mungkin tambahan juga dok, ketika anak mengalami ABG gitu, remaja mengalami keputihan, mereka kan aktivitasnya tinggi juga gitu dok. Terus habis itu mungkin tidak seresik ibunya gitu. Nah, apakah mereka juga bisa terserang jamur dan lain-lain gitu dok? Iya bisa. Kalau pada anak-anak memang lebih banyak keputihannya karena higienitasnya mereka juga gitu. Jadi karena kelembaban tidak dijaga, kebersihan juga kurang terjamin, itu bisa juga menyebabkan keputihan. Iya. Tapi gini dok, kalau misalnya dibiarkan berlanjut, apakah berbahaya untuk si anak remaja tersebut? Oh iya, berbahaya ya. Jadi semua intinya kalau keputihan yang berulang ya, tidak mendapatkan pengobatan yang baik, itu bisa berbahaya karena komplikasi-komplikasinya juga dari yang awalnya cuma diserang adalah vagina ya, itu bisa naik ke atas ya, ke saluran-saluran reproduksi. Nah itu yang nanti akan mempengaruhi. Jadi apalagi kalau masih anak-anak ya, jadi kan akan lebih sayang ya untuk terjadi komplikasi. Makanya kalau memang kita ragu, seorang ibu ragu apakah anaknya itu nanti keputihannya tidak normal ya, itu mesti dicek. Jadi dicek lebih lengkap lagi apa penyebabnya. Jadi ada pengambilan sampel cairan keputihan tersebut untuk untuk diketahui penyebabnya apa. Jadi apakah bakteri, parasit, jamur, dan sebagainya. Oke, jadi selama kalau misalnya udah gatel, berbau, berwarna, langsung ke dokter gitu ya? Jadi kalau bisa sih memang harus diperiksa ya. Kadang-kadang banyak banget pasiennya itu datang udah dengan pengobatan sendiri gitu, sehingga tidak tuntas ya, bakteri nggak tuntas, jamur nggak tuntas gitu. Dan datangnya juga udah dengan komplikasi biasanya.
Oke. Ngobatinnya lama nggak sih, Dok? Dan pengobatannya dengan apa sih, Dok? Yaitu tadi pengobatan tergantung dari penyebabnya. Kalau memang kalau memang penyebabnya bakteri ya dengan biasanya dokter akan meresepkan antibiotik ya. Lalu Mm-mm. dengan jamur ya anti jamur tergantung penyebabnya. Lama tidaknya itu juga tergantung daripada diagnosis. Jadi perlu pengobatan yang mana. Kalau antibiotik kan biasanya memang ada perlu waktu ya. Jadi misalnya selama Iya. seminggu. uh, dan Mm-mm. balik lagi juga dibutuhkan juga peranan dari diri sendiri untuk menjaga supaya Mm-mm. kesedihan itu tidak berulang. Selain dari pengobatan dari dokter, pasti dokternya akan menyarankan juga tips-tips dan cara-cara untuk supaya keputihannya itu cepat sembuh dan tidak berulang. Oke, itu kan tadi yang remaja, Dok, ya, dan wanita Mm-hmm. subur gitu. Kalau sudah menopause, Dok, apakah bisa mengalami keputihan? Kalau menopause malah dia cenderung memang lebih berkurang ya keputihannya ya. Dan juga vaginanya biasanya umumnya malah lebih kering kalau kalau ini ya Mm-mm. kalau menopause gitu. Jadi di saat itulah Uh-uh. mungkin akan hati-hati juga tapi ya kalau vagina kering, nah itu Uh-uh. akan gampang luka, iritasi, lecet dan sebagainya sehingga Iya. memudahkan nanti malah bakteri dan penyakit-penyakit Mm-mm. lain lebih cepat masuk. Tapi dok, kan tadi dokter bilang sebenarnya keputihan yang normal itu adalah cara vagina untuk membersihkan dirinya sendiri. Nah, ketika wanita sudah menopause, si vaginanya gimana Iya, cara ngebersihin dirinya? iya. Jadi karena ya memang kan ya pasti akan menopause ya suatu saat ya. Jadi kalau Mm-mm. untuk apa dia akan memang secara siklus hormonal dia akan berkurang ya cairan produksi cairan Mm-mm. daripada vagina. Tapi kalau memang apa tidak ada infeksi atau bakteri dan yang lainnya masuk ya tetap dia akan bisa kondusif ya suasana Baik-baik vaginanya. saja, kondusif. Iya, baik Oke, aja. Mm-mm. oke. Ini menarik banget ya untuk teman-teman yang lagi gabung di sini. Ternyata mungkin suka mencuci vagina dengan antiseptik atau dengan ramuan-ramuan tersendiri. Itu sebaiknya tidak boleh, Dok ya. Jadi Mm-mm. ngebersihin vagina tuh sebenarnya dengan apa sih, Dok? Cukup dengan air biasa aja. Mm-mm. Jadi sabun tuh juga kalau sabun mandi kan pH-nya memang agak tinggi ya. Jadi kalau Mm-mm. vagina kan butuh pH yang antara 3,5 sampai 4,5. Dan juga apalagi kalau Mm-mm. sabun mandi dia banyak mengandung pengharum ya. Jadi itu Mm-mm. juga yang akan mengganggu. Jadi lebih baik pakai air biasa aja cukup. Oke, Dok, pertanyaan lagi nih. Sekarang kan perempuan zaman sekarang suka banget waxing, Brazilian wax atau whatever. Itu sebenarnya bisa memicu keputihan nggak sih? Kalau waxing, kalau intinya sih aman aja ya untuk keputihan itu Mm-mm. sendiri. Tapi dengan syarat waxingnya itu dilakukan dengan higienis ya, benar juga ya. Jadi Mm-mm. peralatan untuk waxingnya juga harus steril ya. Dan juga Mm-mm. kalau misalnya tidak steril ya malah terjadi infeksi. Terutama sih kalau waxing malah biasanya infeksinya di kulit banyak kan. Ya di kulitnya itu terjadi infeksi Oh, bakteri, jadi seperti folikulitis atau dia iritasi dengan bahan-bahan waxingnya. Tapi kalau untuk keputihan sendiri, asal peralatannya juga steril, ya ini dan juga jangan saat keputihan kita waxing juga ya, mm-mm. jadi itu juga nggak baik Mm-mm. untuk kesehatan vaginanya. Oke, oke, oke. Ini mumpung kita lagi ngebahas hal yang tabu, Dok. Sebenarnya pubic hair itu ada gunanya nggak sih, Dok? Maksudnya gini, Um, apakah keberadaan dia itu bisa menghalau si jamur, parasit atau apa gitu? Sebenarnya masih berguna ya, tapi jadi dia juga bisa berfungsi untuk mekanisme ini ya perlindungan ya. Jadi terhadap infeksi bakteri dan sebagainya. Tapi ya kalau terlalu lebat juga nggak baik juga ya.
Jadi malah terjadi kelembaban nanti di sana. Jadi saat menstruasi, saat kondisi-kondisi yang butuh aktivitas keringat yang ini ya, ke aktivitas keringat yang berlebih, nah itu malah jadi lembab di sana sehingga bisa muncul jamur nantinya gitu. Berarti ada tapi secukupnya, jangan gondrong gitu dok ya. Apalagi kalau lagi libur ke Bali ya dok, berjemur kan nggak sedap dipandang mata ya dok. Iya Dokter, benar. oke. Sebelum kita udahan, boleh nggak kasih tips dan juga share ke teman-teman yang lagi pada kumpul di sini cara merawat vagina Miss V kita supaya terhindar dari keputihan? Oke, jadi pertama cara merawat vagina yang benar ya. Jadi cukup bilas dengan air hangat aja ya. Tidak usah menggunakan antiseptik yang terlalu berlebihan karena itu akan mengganggu daripada ekosistem vagina. Lalu juga bersihinnya pembersihan vagina yang benar arahnya juga ya, arahnya dari depan ke belakang gitu ya. Jadi jangan Dari dari depan ke belakang ya. Dubur Dubur ke kalau depan dari gitu, belakang ya. ke ya, jadi supaya bakteri-bakteri yang ada di daerah anus itu tidak ke arah vagina gitu. Nggak join gitu ya. Antiseptik gitu. Lalu terus dok? Ini juga apa namanya kebersih. Jadi setelah dibersihkan juga harus dikeringkan dengan benar, dengan baik dan benar. Kalau nggak gitu lembab, muncul jamur nantinya ya. Nah untuk penggantian pembalut itu juga mesti dijaga. Jadi pembalut minimal 4 jam sekali itu harus diganti. Penggunaan ventilator yang terlalu berlebihan, terlalu sering ya, itu juga akan memicu kelembaban nantinya. Lalu ini, jadi kalau yang terkait dengan infeksi luar seksual ya, misalnya, jadi yaitu pengguna harus dijaga perilaku seksualnya yang aman. Lalu untuk ininya, untuk pasangan juga sebaiknya diobatin ya, dan juga jadi tidak terjadi fenomena pingpong yang tadi itu gitu. Iya. Oke, dan kalau misalnya kita mengalami keluhan, kalau kita mengalami keluhan ya harus kalau bisa memang ke dokter. Jadi tidak mengobati diri sendiri ya, Google di internet lalu searching apa penyakitnya terus mengobatin sendiri sehingga nantinya malah sudah terjadi komplikasi, lalu bakterinya juga tidak sembuh dengan dan malah kebal sama obat. Jadi ya sebaiknya memang diperiksakan dan dilakukan nanti pemeriksaan yang akan biar detail penyebabnya apa, bakteri, jamur atau parasit atau yang lain seperti itu. Oke, Dokter Putri PM Biomed SPKK dermatologis, terima kasih sudah share masalah ini. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk banyak orang di luar sana taking care your JJ alias your vagina kita, karena kalau misalnya ternyata kenapa komplikasi malah lebih repot lagi gitu dok ya. Iya, jadi kalau udah komplikasi akan lebih susah lagi penanganannya nanti gitu. Oke, terima kasih dokter, take care di Bali, semoga kita bisa cepat-cepat ketemu di Bali dok. Ya. Bye dokter, have a good night. Terima kasih teman-teman yang udah gabung, bye.